Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai, hai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil alamin wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Uh, well, my students, my beloved students, met with me again, Miss Widiati. Okay, good morning if you watch this video in the morning. Good afternoon if you watch this video in the afternoon, and good evening if you watch this video in the evening. Well, but this recording actually taken in in the evening. So good evening for all of you. As you can see, as usually, I want to what is it? Okay, I want to explain something new to you that is about application letter. So please check this one out. Wait a minute, yeah. The system is still loading. Okay. Okay. Well, as you can see, you are right now in the third grade of senior high school. So that means that actually this lesson, this chapter, it is really helpful for you in the future. Okay, uh, you can see over here. Okay, from these words, I hope I might be granted in an interview. Yeah, I hope I might be granted an interview. Well, as I said just now, yeah, you are going to learn about application letter. Okay, so what is an application letter? Just take a look at this picture first. Yeah, at this one picture first. Okay, there are this man, the second woman, the third man, and the third is the man, and this one is the blonde hair. Yeah. Okay. In I mean like no usually not in Indonesia. Yeah. If you want to apply to a job, usually you will have a meeting. Yeah. Whether it is with the person or at the company person itself. Like for example, this one is the director, this one is the human resources, or the other one is the etc. Yeah, and the blonde one, imagine that this person is you. Okay, yeah, that person, whether you are a woman or a man, yeah, that's up to you. Just imagine this person over here is you. So usually usually you will have one, two, three, uh, other when you want to be an idol, perhaps you will have more than three people, three till five people to see how you act in what that's called in the test. Yeah, that's how you perhaps in the future you want to apply an interview. Yeah, let me talk to you in bahasa. Okay. Uh, Sebenarnya di gambar ini kalian bisa memperhatikan ya nak, bagaimana kira-kiranya mungkin rasa dakdikduk kamu ke depannya ketika kamu nantinya akan dalam masa dimana kamu sedang interview, tapi interviewnya pekerjaan. Gitu. Biasanya gambar seperti ini terlihat sekali budaya di mana orang luar, uh, seumpamanya saja orang Eropa, mereka biasanya seperti ini sistemnya. Entah orang pertama itu sebagai apa, kedua sebagai apa, yang ketiga sebagai apa. Yang jelas mereka bertiga di sini sebagai interviewer kamu. Dan orang yang berambut pirang di sebelah sini yang tadi saya katakan, uh,
imajinasikan orang ini adalah kamu. Nah, begitu. Oke, bayangkan ketika kamu ingin melamar pekerjaan di suatu tempat, kamu harus menghadapi sekitar 3 sampai 5 orang itu. Mungkin ketika kamu ingin melamar kerja sebagai bintang idola, itu bukan hanya 3 orang lagi, bisa saja 5 sampai sekian orang gitu. Karena mereka ingin melihat talenta kamu gitu. Nah, ini sebenarnya gambar ini sudah mudah-mudahan bisa membuka pemikiran kalian bagaimana ya rasanya nanti kalau misalkan after you graduated from Gemanurani Senior High School, okay, and then you feel that you have more than 1, 2, 3, or 5 skills, and then you want to try to apply a job. Jadi kamu bisa melihat kira-kira mungkin selesai dari Gemanurani saya mau melamar pekerjaan nih. Oke, kenapa tidak? Boleh saja. Yang jelas skill kamu itu benar-benar digunakan dan terpakai. Oke, jangan sampai kamu ketika seumpamanya memang kamu ingin menunda kuliah kamu tidak ada hal yang kamu aplikasikan untuk apa ya? Untuk bangsa lah kalau kita sebut, oke. Atau untuk kepuasan diri kamu. Kamu you have a skill in a photography. Kamu punya skill di bagian fotografi, kenapa tidak kamu coba luangkan menjadi misalkan part-timer photographer in a studio like that. Bisa jadi kamu kan seiring pemikiran kamu berkembang nantinya, okay? Nah, bisa saja kamu ingin mencoba untuk menjadi part-timer dari fotografer gitu. Tapi kamu menunda dulu kuliah kamu untuk hal yang iseng-iseng itu gitu. Kenapa tidak? Boleh saja. Oke. Barangkali dari situ kamu nanti akan mendapatkan pemikiran bahwa oh iya, setelah mencoba bekerja paruh waktu menjadi part-timer itu nantinya oh iya, oke lah saya akhirnya mengambil ilmu komunikasi yang tadinya kamu ingin mengambil manajemen, bisa saja. Oke. Let's go to next slide. Okay. I don't want to take it long. I'm sorry. Yeah. Okay. Application letter. What is the learning purpose after you learn at this chapter? Okay. Yeah. The first one is understand how to read the application letter well. Okay. And the first goal. Yeah. I just want to give you an example how to pronounce it well. Jadi yang nomor 1 saya ingin melafalkan dengan gimana sih pronounce atau cara bacanya saja. Yang saya pilih hanya satu teks saja. So it doesn't mean that you must or you have to follow me. Okay, that's okay after you watch this video and then you want to try to read the letter well. It's okay. I really glad to hear that if you want to try. Okay. The second one, pay attention and understand social function, generic structure, and language features of application letter. Okay. Biasanya kalau yang berbau-bau teks itu dalam bahasa entah itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, pastinya kamu akan menemukan ya apa sih social functionnya, ya tujuan dari teks tersebut apa sih untuk sosialnya itu apa gitu, tujuannya apa, generic structure-nya itu apa, oke, urut-urutannya apa aja sih, seumpamanya terkait dengan announcement. Okay, announcement has like date, signature, opening, closing, yeah, and etc. And also the language features of application letter. Kira-kira unsur-unsur bahasa apa saja yang kiranya ada pada application letter. Nah, itu maksudnya. Okay. Third goal is understand parts of application letter. So in according to the sentence or the word itself, yeah, language, generic structure, and also parts of application letter, it is same. So please don't take it confused ya. Tolong jangan bingung karena generic structure sama parts of application letter itu kurang lebih dia 11-12 memang sama. Hanya istilahnya saja yang memang berbeda. Okay, number 4. Arranging application letter well into the good one.
Oke, jadi nanti kalian akan mempelajari bagaimana cara menyusun application letter sih. Kalau misalkan ada tanda tangan itu adanya di bagian mana sih? Atas, tengah, bawah, atau paling bawah? Maksudnya bawah adalah di 4 paragraf penutup kah atau di paling akhir gitu ya. Oke. The last one, make application letter according to job vacancies. Okay. Nomor 5 ini nanti kita akan pelajari bagaimana sih caranya kita punya iklan lowongan pekerjaan nih. Oke. Nanti dari iklan tersebut bagaimana kita menuangkannya dalam bentuk application letter. Okay. So, yeah, next. Okay, yeah, this one, yeah. Okay, according to this diagram, yeah, application letter that is it has structure. Yeah, every text has their own unique, has their own structure. So you will have the structure of application letter, whether the elements of language features. Application letter. Usually, perhaps you still confused what application letter is. Okay. Jadi application letter itu apa sih? Okay, application letter itu, if we speak application letter in bahasa itu, biasanya application letter ini adalah surat aplikasi. Maksudnya adalah surat yang biasa digunakan orang untuk melamar pekerjaan. Oke, jadi selain CV atau curriculum vitae, ya biasanya kalau kurikulum kita itu kalau dulu kita menyebutnya sebagai biodata. Oke. Kalau kita kan biasa suka tukar-tukaran biodata tuh zamannya kita kecil. Tukeran biodatanya dong, tukeran biodatanya dong kayak gitu. Tapi kalau kalau CV ini dia sifatnya memang lebih formal dan memiliki desain khusus. Maksudnya desain khususnya memang desain yang kamu buat sendiri, kamu peruntukkan untuk pekerjaan kamu yang disesuaikan juga dengan background kamu apa gitu. Maksudnya bukan background yang ada di belakang saya gitu, yang pintu saya gitu bukan. Saya sebagai guru, okay, bisa saja saya membuat desain background CV atau kurikulum vitae saya di mana mungkin ada foto saya sedang mengajar dan di situ ada gambar-gambar tribal atau gambar-gambar classroom untuk sebagai backgroundnya gitu. Nah, itu terkait dengan background ya saya bahas sedikit ya. But actually you can access these days you can access canva.com if you want to take a look how you will have how can you make curriculum vitae or whether you want to see how to make application letter over there. Yeah, because you actually can see the template over there. Sebenarnya kalau ngomongin masalah canva.com di situ banyak ya. Kamu bisa melihat template dari application letter atau template dari CV tadi tuh. Okay. Just focus on the application letter, yeah. Okay. Application letter usually written to, it is written to apply for a job. Namanya juga application letter. Sesuai dengan yang gambar tadi, stimulus saya yang berikan tadi, ya. So it is written to apply for a job. Ya jadi kalau kamu mau mendaftar atau melamar pekerjaan ya berarti kamu harus buat application letter ini, gitu. Okay. Should be typed not more than one set of A4. Yeah. Whether you want to type it in A4 or folio, yeah. Just go on. Jadi biasanya sih memang diketik formalnya. Mungkin kalau zaman dulu ada mesin ketik atau terkadang ada yang perusahaan yang meminta kamu untuk menulis tangan. Tapi setahu saya hari gini sih udah nggak ada. Jadi overall mostly you do applying for a job in an online, like you say you type it and then you send it to company email address, yeah, and so that's in your laptop perhaps or by your tablet or by your handphone. Okay, yeah, not more than one side of A4 ya. Jadi biasakan untuk
menulis hanya 1 lembar saja. Ya itu kan surat lamaran ya. Jadi tidak usah panjang-panjang, kamu buatnya sampai 2-3 lembar gitu, nggak usah. Itu seperti kamu membuat karya tulis nantinya atau paper untuk penelitian. Oke. Di sini A4 tapi tidak harus A4 sebenarnya kamu menulisnya nantinya. Bisa menggunakan F4 folio. Ya, umumnya sih kalau nggak A4 ya F4 itu. Okay. Should refer to the job title and reference. Should refer to job title. Job title kamu apa di situ kira-kira? Kamu ingin melamar sebagai apa maksudnya? Okay. You want to apply for your job as a teacher, as a part-timer teacher, and also the reference. Kira-kira kamu referensi kamu melamar kerja di situ dari mana? Gitu. Ataukah kamu mendapatkan pekerjaan tersebut dari teman? Berarti kamu sebutkan saya mengetahui ini dari si ini. Gitu. Kalau kamu tahu dari koran ya berarti kamu jelaskan kamu dapat ini dari misalkan dari koran Kompas edisi sekian terbitan sekian gitu. Okay. Last one, should refer to the most relevant parts of the resume. Ya, merujuk ke bagian-bagian yang relevan dalam resume. Maksudnya yang relevan tuh gini. Jadi, kalau kamu ingin melamar kerja sebagai salesman atau saleswoman, okay, jadi tampilkan mungkin seperti lapangan pekerjaan yang memang biasa kamu yang memang sebelumnya, mohon maaf, mungkin kamu sudah bekerja di seumpamanya sebagai staf administrasi, itu masih relevan, jadi kamu cantumkan saja. Tapi kalau seumpamanya kamu memang pernah menjadi misalkan pernah menjadi guru, tapi ternyata kamu resign dan akhirnya kamu melamar pekerjaan itu di bidang sales, nanti menjadi salesman atau saleswoman, saya rasa itu jangan dimasukkan gitu. Karena apa? Guru, saleswoman or salesman itu dia lapangan pekerjaan yang jelas berbeda. Kecuali kamu pernah menjadi tenaga administrasi, silakan kamu masukkan. Sebelumnya saya pernah bekerja di perusahaan ini sebagai ini, nah gitu. Jadi memang harus yang berkaitan dengan yang relevan. Dan kenapa if you want to talk about the most relevant parts of the resume, nantinya ini akan berpengaruh pada hasil kamunya sendiri. Maksudnya hasil kamu akan diterima atau tidak sih di perusahaan tersebut gitu. Oke, kita lanjut. Oke. This one is the differences between speculative letters and cover letters. Okay, it's a click over here. On the right side, there is cover letter and also speculative letters. Keduanya hanya beda tipis, tapi mohon kalian perhatikan bagian-bagian tertentunya. Okay, as you can see at the right side, the right side of the slide over here, there is a cover letter. Okay, accompany an application form or a resume for a job vacancy advertised. Jadi cover letter itu biasanya dia maksudnya sebagai teman siapa nih maksudnya. Yang sudah saya bilang ada CV, berarti kan ada application letter. Nah itu berarti kalau ada CV ada temennya satu lagi apa, yaitu application letter itu. Oke. Yang kedua, a great chance to sell yourself. Nah sebenarnya application letter itu maaf, saya langsung bandingkan aja antara maksudnya perbedaan bahasa antara cover letter sama speculative letter ya. Tapi overall keduanya sama, hanya maksudnya ada perbedaan tipis aja sih. Kalau cover letter tadi kan dia sebagai sebutannya kan adalah sebagai teman atau pendamping ya, yang kalau kamu mendapatkan pekerjaan, resume for a job vacancy advertisement. Kalau yang di speculative letternya adalah send as part of speculative application together with a resume. Nah, spekulatif sama cover letter untuk penjelasan yang di kolom pertama itu di baris pertama sama kan? Sama. Dia memang sama-sama sebagai pendamping si CV yang sudah kamu buat tadi gitu. Tapi sebenarnya ada mostly
the companies itself, they don't use the speculative letter or cover letter so much. Mereka tidak terlalu mementingkan spekulatif sama cover letter karena emang sebagai pendamping saja. Dan yang mostly they want to see the value of you, how you sell yourself in your typing is through your curriculum vitae. Jadi mostly kebanyakan perusahaan bagian HRD-nya itu nanti akan melihat kamu di CV kamu itu. Ya, jadi CV kamu itu yang nanti yang ibaratnya di situ harus menjual diri kamu di CV itu gitu. Dalam arti maksudnya dari segi pengalaman kerja kamu kah gitu, dari segi pendidikan kamu kah, backgroundnya dari lulusan universitas mana, IPK-nya berapa gitu. Jadi sebenarnya yang utama adalah CV-nya. Kalau application letter-nya ibaratnya itu nomor 2-nya gitu. Oke, next ya. In the second row, speculative letters sound positive and enthusiastic. Okay. But in cover letter, a great chance to sell yourself. Okay. Kalau di spekulatif letter itu dia sifatnya positif, lebih ke arah positif enthusiastic. Tapi kalau di cover letter dia bahasanya lebih ke arah menjual diri kamu. Gitu. Okay. Dan yang sudah saya bilang tadi menjual diri kamu ya. Okay. Dengan hal yang positif maksudnya. Okay. The third row, baris yang ketiga, speculative letter cover the kind of work you are looking for, the reason why you want to work for that company, and why you are suitable, and the relevant skills, experience, and personal qualities. Okay. Actually in the speculative letter sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi. Jadi kind of work that you are looking for. Okay. Kalau speculative letter ini sifatnya adalah lebih ke arah kita sendiri yang mengajukan ke company tersebut whether there is an empty seat or not. Jadi speculative letter lebih ke arah yang ini. Kita lagi kita mencari pekerjaan jadi kita ngajuin gitu kalau speculative letter. Tapi kalau cover letter berdasarkan yang row ketiga ini dia sifatnya lebih ke memang ada iklannya dan kita baru mengajukan gitu bedanya. Jadi for example seperti saya gitu. Saya waktu lagi melamar kerja di Gema Nurani sebagai guru, itu sifatnya adalah cover letter. Karena apa? Saya melihat iklan lowongan kerja Gema Nurani itu dari indeed.com. Jadi saya memaparkan atau memberikan referensi bahwa saya melamar kerja itu mendapatkan informasi dari lowongan kerja di indeed.com. Gitu. Tapi saya pernah melamar kerja misalkan di Bimbel Binar namanya. Dulu ya. Oke, itu sifatnya lebih ke speculative letter. Kenapa? Karena di situ saya tidak tahu ada informasi lowongan kerja atau tidak, saya mengajukan saja gitu. Nah, itu lebih ke arah speculative letter. Gitu. Oke, next ya. The fourth row. Okay. Tailored yang speculative letter, tailored to this specific company. Nah, and then cover letter, make your resume and application worth reading. Okay. Keduanya sama. Jadi kita tujukan kemana nih kira-kira? Ke company yang mana? Dan make your resume and application worth reading. Okay. Berarti kita harus menggunakan kalimat atau bahasa yang santun dan baik dan menjual istilahnya gitu. Sehingga yang tadinya mungkin HRD tidak melirik CV kita karena CV kita terlalu biasa dibandingkan dengan CV yang lain. Okay. But actually your either speculative letter or cover letter that's really sell yourself. Ternyata okay, let me explain in bahasa. Berdasarkan baris yang keempat ini maksudnya gini. Ketika HRD tersebut melihat ini CV-nya biasa aja gitu kan. Oke, ternyata dari speculative letter atau cover letter yang sudah kamu buat itu, oke, sebut sajalah surat lamaran kerja kamu. Oh, ternyata di situ ada kata-kata yang ternyata menjual banget gitu loh. Kenapa enggak? Akhirnya yang tadinya HRD tersebut, staff atau HRD tersebut melihat CV kamu biasa aja, tapi surat lamaran kerja kamu itu menjual banget gitu ya. Berarti kamu kan di calling gitu sama mereka.
Oke, lanjut ya. Next, address to an individual yang speculative letter, and then cover letter emphasize your positive sides. Oke. Kalau di cover letter dia lebih ke berdasarkan tips yang kelima ini, kamu lebih harus menonjolkan sifat-sifat positif yang ada dari diri kamu. Entah kamu itu orangnya jujur lah, kamu itu pekerja keras lah, mampu bekerja di bawah tekanan lah, seperti itu. Pokoknya hal yang positif dari diri kamu ditujukan. Oke. Uh, sedangkan untuk yang di speculative letter, ini sebenarnya tips yang both speculative letter sama cover letter sebenarnya keduanya bisa kamu masukkan semua ke dalam application letter kamu. Jadi full satu lembar itu punya kamu komplit. Gitu. Oke, address to a name individual. Jadi address to a name individual. To a name individual maksudnya di sini lebih ke arah ketika kamu ingin mengajukan kan di suatu itu, nah berarti kamu harus lebih ke arah name individualnya, maksudnya orangnya siapa sih yang menerima gitu surat lamaran kerja kamu. Kalau misalkan kamu tahu namanya, cantumkan. Tapi kalau misalkan kamu tidak tahu, ya berarti yang terhormat kepada ARD perusahaan, sosro misalkan gitu. Oke, last one. Speculative letter say over a number of options and write that you are open for an interview invitation. Kalau di cover letternya, highlight your enthusiasm and suitability for the job. Overall, untuk yang speculative letter dan cover letter, di baris terakhir ini sebenarnya dua-duanya nggak jauh beda sih. Jadi maksudnya adalah kamu namanya orang mengajukan suatu pekerjaan melalui either itu kamu ibaratnya kamu sudah mengajukan pekerjaan kan ya, karena ada CV dan ada application letter kamu atau surat lamaran kerja kamu itu. Nah, berarti kamu biasanya di paragraf paling akhir you will have a statement like you want to you can be called by email or you can be contacted by message, for example, and you are open to take an interview. Jadi kamu harus membuat statement di mana bahwa kamu itu mudah dihubungi via email, terus via handphone. Handphone tuh maksudnya dia biasanya calling, nggak mungkin dia ngechat kamu by WA. Nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin pihak company itu akan ngechat kamu by WA gitu. Nggak semuanya akan seperti itu. Biasanya mereka akan calling dulu. Kalau nggak SMS mungkin. Itu semurah-murahnya SMS ya. Tuh. Atau kamu di situ harus menggunakan bahasa yang, kalau menurut si kata yang cover letter ini, bahasa yang antusias. Ya, bahasa antusias dan suitability. Kenapa pada akhirnya kamu berharap di surat tersebut kamu akan, oh iya saya akan diterima di perusahaan Bapak, ya kenapa gitu. Kamu berarti harus mengeluarkan bahasa-bahasa yang baik atau bahasa yang agak-agak tricky yang akhirnya bisa menjual diri kamu ke perusahaan tersebut. Tentunya menjual skill kamu ya. Kita lanjut ya. Okay, this one is the example of speculative letter. I will help you. I will read it for you. Okay. Actually, the source you can click over here to take a look at full in the form of website, because I only take it from here to here. Okay. Jadi saya ini hanya sebenarnya saya potong karena sebenarnya fullnya itu lebih agak panjang lagi. Tuh. Jadi silakan klik source-nya di sini saja untuk melihat lebih fullnya ya. Okay. Let me Dear Sir or Madam, Administration Assistant, I'm taking this opportunity to write to inquire about any administration vacancies. Okay, you may have vacancies you may have within your company. For the past 6 years, I have worked as an administrator for a major construction company, and I'm now looking for a new position.
I'm part of a team responsible for the day-to-day running of a very busy office. My main duties are maintaining a database of customers and suppliers, dealing with telephone queries, using a range of Microsoft packages, and minute taking at meetings. If you do not have any if you do not have any opportunities at present, I would be grateful if you would get this letter on file should should an opportunity arise. Thank you for taking the time to read this, and I hope to hear from you in the future. I would also be interested in any similar vacancies you might have. I will phone next week to confirm my letter has been received safely. Oke. Kalau ini contohnya lebih ke arah contoh yang saya lampirkan di sini sih sebenarnya lebih ke arah apakah surat yang dia kirim tuh sudah benar-benar sampai atau tidak gitu. Jadi dia mengirim surat lagi mungkin. Kalau dari bahasa yang saya tangkap ya, saya pahami. Okay. Another example. Okay. Yeah. This is the example of cover letters. Kalau ini yang biasa saya gunakan, jadi di atas ini kalian gunakan nama kalian dulu, di bawahnya kasih identitas sedikit aja. Seperti nomor teleponnya, email kalian kah? Oke. Dan ini kalau di bagian depan adalah alamat tempat tinggal kamu, tapi jangan panjang-panjang banget gitu. Oke. Structure of application letter. Sorry. Okay. Yeah, here are the structure of application letter. Okay, so application letter, it has date, receiver, salutation, body letter, complementary clause. Oke, yang pertama pasti namanya surat itu dia punya date, ya, dia punya date, tanggal. Jadi maksudnya kamu nggak harus menggunakan hari. Seumpamanya Saturday, September 20, 2018 itu nggak usah. Jadi lebih umumnya ke arah date, bukan ke arah day. Day-nya pun bukan day, kalau 20 ini kan day-nya lebih ke arah tanggalnya ya. Tanggalnya itu ya 20 biasanya, tapi kalau saya menulis di sini 20 TH. Jadi ada pangkat TH-nya atau RD-nya atau ST-nya. Kalau saya biasanya seperti itu, tapi kalau nggak sih juga nggak apa-apa. Karena perbedaan style dalam penulisan aja. Oke. Receiver. Oke, receiver ini datanya. Penerimanya siapa kira-kira? Misalkan kamu menunjukkan kepada HRD perusahaan, HRD kalau nggak direktur pendidikan di Gema Nurani misalkan. Ya, berarti berarti kamu akan tulis to Mr. Haikal Karami LC. Okay. Education Department Director of SIT Gema Nurani seumpamanya gitu. Next, salutation. Dear Mr, Dear Miss. Oke, berarti dia biasa seperti itu. Mungkin kalau memang lembaganya kamu sudah tahu, memang yang pimpinannya memang Islam, silakan. Kamu mungkin bisa menggunakan Assalamualaikum Assalamualaikum WRWB biasanya gitu kan. Tapi umumnya dia pasti menuliskan seperti ini. Dear Mr. or Dear Miss or Dear Mrs. Seperti itu ya. Jadi maksudnya yang lebih umum digunakan ini salutation. Salam hormatnya ibaratnya. Oke. Next, body letter. Mereka punya first paragraph. Ya, first paragraphnya biasanya ini kayak paragraph opening. Biasanya berisi title of the position applied. Jadi kamu mau melamar sebagai apa sih di situ gitu. Kemudian kamu sebutkan alasannya kenapa. And for being a good fit for the position. Okay. Alasan kamu kenapa melamar kerja di situ dan for being a good fit for the position. Kenapa alasannya kok kamu itu segitu oke-nya ya untuk bisa menempati posisi itu gitu biasanya. Ya, ini untuk yang first paragraph. And the second paragraph,
biasanya akan ada brief explanation atau penjelasan maksudnya singkat dan juga singkat tapi padat ya sistemnya yang untuk di second paragraph ini itu berisi tentang background atau latar belakang kamu dari mana, bukan latar belakang keluarga ya, nanti kalau kamu menceritakan latar belakang keluarga itu panjang bang, jadi lebih ke arah latar belakang studi kamu yang mungkin di first paragraph kamu sudah menyebutkan bahwa kamu akan melamar kerja sebagai tenaga administrasi. Oke, berarti di second paragrafnya kamu akan merincikan atau menjelaskan kira-kira background studi kamu apa yang berkaitan dengan yang ada di first paragraph tadi, gitu. Seumpamanya kamu adalah lulusan atau sarjana ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta seumpamanya, ya berarti kamu jelaskan gitu kalau kamu berasal dari itu gitu. Biasanya lulusnya tahun berapa, IPK kamu berapa gitu kalau di nomor 2. Dan kalau dilihat dari tips dan trik yang spekulatif sama cover letter yang di slide sebelumnya, usually a second paragraph can be contained about how optimistic and how enthusiasm you want to apply the job. Biasanya kamu akan and you also add your positive sides in that part. Biasanya di second paragraph itu kamu akan memasukkan seberapa antusiasnya sih kamu untuk melamar kerja di company tersebut, atau seberapa banyak hal-hal positif dari diri kamu yang akhirnya bisa menjual dan mendukung skill-skill yang kamu punya. Biasanya di second paragraph ini kamu juga akan memunculkan skill-skill apa saja sih yang kamu punya, mulai dari skill seumpamanya kayak mengoperasikan Microsoft, mengoperasikan Google Suite, maksudnya Google yang biasa untuk Google bisnis atau Google pendidikan lah seumpamanya gitu, tentang alat-alat online itu, atau skill bahasa apa sih yang kamu punya, seumpamanya kamu bisa berbahasa Mandarin, kamu bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab, ya di situ kamu sebutkan. Oke, tapi kira-kira level yang bisanya kamu itu seberapa gitu, maksudnya if you have much skill in Arabic, berarti Arabicnya kamu itu di either that is positive in passive or active, ya you tell, kamu ceritakan. Complementary clause, the last paragraph biasanya kamu akan menutupnya dengan cara yang positive clause tentunya. Nah, jangan lupa yang tadi sudah saya bilang di sebelumnya, di last paragraph ini biasanya kamu akan open bahwa kamu open itu maksudnya terbuka, bahwa kamu bisa dihubungi by email or by contacted by your number, either call or message or WhatsApp gitu. Number 5, complementary clause. Complementary clause ini sebenarnya kalau last paragraph itu kan sudah paragraf paling akhir ya. Nah, ternyata di bagian bawah itu masih ada lagi loh. Ada apa sih biasanya? Bagian closingnya berarti kan nanti biasanya ada signature-nya dan full name of applicant. So you put your sign or signature over there, and then don't forget to put your full name and also your your education background lah, itu boleh. But for these days, if you want to apply it using email, so that means you must have your own digital signature. Berarti kalau kamu mau apply-nya di email, ya hari gini pasti kebanyakan di email ya. Berarti jangan lupa persiapkan bahwa kamu harus memiliki tanda tangan digital gitu. Kalau bisa sih tanda tangan digitalnya dipersiapkan dari sekarang. If you really want to try to apply job after graduated from high school, kalau kamu mau coba ya silakan. Tapi dipersiapkan dulu semuanya matang-matang. Next. This one is the example of application letter. Ya, yang bagian pertama ini adalah date. Nah, yang ini adalah receivernya. Kalau di sini ada dear sir or madam, berarti di sini adalah salutation. This one is first paragraph.
Ya, ini second paragrafnya yang tadi sudah saya ceritakan, yang saya bilang maksudnya. Saya jelaskan. Ini yang di akhir adalah last paragrafnya yang tadi. Oke, ini adalah maksudnya yang terakhir adalah ini closing juga sih. Maksudnya closingnya complementary clause-nya yours sincerely. Nanti di tengah sini biasa ada tanda tangannya, and this is the applicant name. Jadi jangan lupa tanda tangan itu juga perlu. Untuk bukti keabsahan terhadap surat lamaran kerja kamu sebenarnya itu. Okay, this one language. Okay, next ya. About language features. Okay. What is language features? Kira-kira unsur apa sih yang unsur apa saja sih seperti titik, koma ataupun hal-hal lain yang kira-kira dibutuhkan dalam penyusunan application letter. Okay. The first one is punctuation. Okay, punctuation. Punctuation itu tanda baca, jadi kamu harus perhatikan. Sorry. Okay, jadi kamu harus perhatikan ya nak. Punctuationnya kira-kira gimana? Kalau untuk yang pertama mungkin nanti akan di sini ada komanya. Dear sir or madam, oh ternyata salutation itu harus ada titik duanya atau biasanya pakai koma di sini boleh. Jadi kamu benar-benar harus perhatikan tanda baca yang sesuai dan pas itu gimana. Next tenses, okay. Usually they will have present tense or either present continuous. Jadi tergantung dari konteks kalimat kamu sebenarnya. Kalau misalkan di if in your application letter you try to describe about your past work, your previous work, it means that you must use like such as past tense or past perfect tense. Okay, this one I have included my resume at this present perfect or the use of past tense. So if you there is something will be happen or you are still doing it, so that means you use in present term. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. I think that's enough for our explanation today. Don't forget to go to this link and then put your conclusion and also reflection. Okay, this is really important for me because this will be my review for your next what's I call for your next preparation class. Okay, don't forget. Actually, I will post the link, just the previous link, the conclusion and reflection in Google Classroom. So that's okay. Just wait for the link come up in your Google Classroom. Okay. Okay. Well, before I end the session, okay. Actually, application letter is really helpful in our daily life. So how much we should learn about this lesson? Okay, actually in Quran Surah Az-Zumar ayat 39. Okay, you can open it. Let me help you to read it. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amilun fasawfa ta'lamun. Okay. Let me try. Let me talk to you in bahasa. Okay. Dalam Quran Az-Zumar ayat 39 yang sudah saya bacakan tadi, dengan artinya adalah, katakanlah hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. Okay. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sesungguhnya bumi ini diciptakan untuk kita, untuk manusia, dari Allah untuk kita pastinya. Oke, untuk kita, untuk hewan, binatang, untuk semua makhluk Allah di muka bumi ini, di mana sebenarnya Allah sudah menggariskan rezeki kita dari kita berada di dalam kandungan ibu kita. Jadi, application letter ini hubungannya apa sih? Oke. Allah kan pernah berkata dalam Quran bahwa kalau misalkan kita
kita semuanya punya rezeki. Tapi kalau misalkan rezeki tersebut tidak kita jemput, gimana caranya gitu. Oke. Jadi betapapun kita berusaha, maksudnya berapa banyak pun kita berdoa, tapi kalau misalkan kita tidak ada ikhtiarnya, ya rezeki kita yang tadinya misalkan kamu memiliki, harusnya rezeki kamu itu per bulan dari hasil gaji kamu adalah misalkan kamu mendapatkan 10 juta per bulannya. Tapi ketika kamu tidak menjemputnya dengan secara maksimal, ya gimana caranya Allah memberikan 10 juta per bulan itu ke kamu gitu. Oke. Jadi dan ini adalah sebenarnya bentuk dari rasa syukur kita nantinya pada Allah gitu. Either kamu menjadi guru kah, menjadi pekerjaan apapun yang sedang kamu lakukan, ya baiklah kamu kerjakan sesuai dengan keadaanmu. Kalau kamu bisa mengerjakan dengan maksimal, insya Allah berkahnya juga untuk kamu. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Don't forget to do the review more and more, but actually you can also search on the internet another video, because I'm so sorry that I cannot give you detailed explanation, because I'm a human, so I'm so sorry. The wrong comes from me, but the truth always comes from Allah Subhanahu wa Taala. Well, thank you for your attention, and let me close the session by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much for your attention. See you next week or in the next lesson. Bye bye.